Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Saputra, mahasiswa peserta PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Saya guru SD Negeri Abadi Jaya 3 dari Kota Depok dengan nomor UKG 2015 007 103 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 36 ini 36,1 ya. Masuk, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik semua ya. Semua semangat? Sudah sarapan? Sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap belajar, silakan ketua kelasnya terlebih dahulu memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Baik anak-anak semua, kamu sudah berdoa. Selanjutnya, sebagai bukti kita yaitu negara Indonesia, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita harus berposisi siap. Oleh karena itu, semua berdiri siap. Siap, gerak. Baik, siap, gerak. Silakan duduk kembali. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran hari sebelumnya. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan Desember tahun 2020. Ya, baik. Tahun 2020. Nah, apa yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari adalah materi pembelajaran ini tentang ekosistem. Subtema 3. Keseimbangan ekosistem. Pembelajaran kelima. Ya. Baik. Apakah hari ini semua masuk? Masuk atau tidak? Semua masuk. Ini yang sesi 1 ya. Kelas kita ada berapa? 30 ya. Nah, di sesi 1-nya 15 orang. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 2 orang tidak masuknya. Hari ini 2 orang tidak
masuk karena pada tahun ini atau hari ini kita masih dalam suasana Covid ya. Dalam suasana Covid atau pandemi, maka persyaratan dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini yang pertama adalah kamu harus taat pada protokol kesehatan. Ada yang tahu protokol kesehatan dalam masa pandemi? Coba, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Harus ya rajin mencuci tangan. Yang kedua apa? Memakai masker. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita tetap apa? Sehat. Amin ya robbal alamin. Ya baik. Untuk selanjutnya, untuk mempelajari materi tema 5 ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita membaca teks non-fiksi. Nanti melalui PPT peserta didik membuat daftar pertanyaan. Jadi dari teks non-fiksi kamu nanti bikin pertanyaan ya. Kemudian dengan membaca teks non-fiksi melalui PPT, kamu harus menemukan pokok pikiran ya. Untuk lebih semangat dalam pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional supaya kita makin mencintai negara kita dan memiliki rasa patriotisme. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Baik, tepuk tangan semua. Yang mempelajari apa? Tema 5 tentang apa? Ekosistem. Ya, siapa yang tahu tentang ekosistem? Tunjuk tangan. Ekosistem itu apa? Yang tahu tentang ekosistem apa? Coba buka bukunya. Ya, silakan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Ada Bapak tuliskan. Ya. Makhluk hidup itu saling berinteraksi tidak? Berinteraksi. Saling ketergantungan? Saling ketergantungan. Kemudian interaksi itu apa? Interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup disebut apa? Ekosistem. Kemudian ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan ya baik. Coba siapa yang tahu yang dimaksud individu apa? Individu apa? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup tunggal ya. Kemudian tempat hidup makhluk hidup namanya apa? Namanya habitat. Kemudian populasi itu apa? Ya, kemudian apa? Komunitas. Ya, itu yang kita telah pelajari ya. Itu yang kita telah pelajari. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari sekarang? Ya, untuk yang hari ini kita lihat gambar. Oke? Dari gambar yang pertama, siapa yang tahu ini kondisinya bagaimana? Apa? Ekosistemnya baik. Untuk gambar yang pertama, kenapa disebut baik? Kenapa? Karena terjaga. Jadi kenapa disebut baik?
Terjaga. Jadi alami, asri ya, indah. Banyak apa nak? Banyak hewan. Banyak apa lagi? Banyak pohon. Banyak air. Jadi sejuk atau tidak? Sejuk. Ya. Kemudian Bapak akan menampilkan gambar yang kedua. Bagaimana gambar yang kedua? Gersang. Ya. Tidak ada pohon. Mataharinya panas. Kemudian tidak ada hewan ya, tidak ada tumbuhan. Jadi kamu pilih yang mana? Gambarnya pilih yang mana? Pilih gambar 1. Kenapa kamu pilih gambar 1? Karena ekosistemnya terjaga. Baik. Untuk menjaga ekosistem itu apa yang harus kamu lakukan? Melakukan reboisasi. Apalagi? Tahu? Tidak tahu? Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat ya, agar ekosistem tetap terjaga. Nah, biasanya manusia itu kadang suka tidak bersahabat dengan alam, suka merusak ekosistem. Sekarang buka dulu buku tema 5-nya. Buka buku tema 5-nya. Bukan, satu aja. Judulnya pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada ya? Halaman berapa? 131. Ya baik. Lihat di depan juga ada tuh. Ada nggak di depan? Ada. Ya. Siapa yang bisa membaca keras di depan? Yang bisa membaca keras, membaca. Silakan. Silakan baca. Manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui beberapa jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan disebabkan oleh kegiatan manusia. Ya, baik. Sudah. Ya. Untuk apa namanya? Dari wacana tersebut itu namanya wacana apa, Nak? Wacana apa? Teks non fiksi. Ya. Dari teks non fiksi itu kamu lihat berapa paragraf teks tersebut. Berapa paragraf teks tersebut? Ada berapa? Ada berapa? Ada? 3. Ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3 ya. Teks tersebut ada 3 paragraf. Nah, dalam setiap paragraf tentu ada kalimat utamanya, ya. Tentu ada kalimat utamanya. Siapa yang tahu tentang kalimat utama? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya baik, karena tidak ada yang tahu, kamu lihat ada video pembelajaran yang Bapak buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf. Apa yang kamu saksikan tadi? Video pembelajaran tentang apa? Pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu pikiran utama. Dalam apa? Dalam paragraf. Nah, kamu pokok pikiran itu ada berapa macam? Tadi dari video itu ada 3. Apa saja? Induktif, deduktif, campuran. Kalau induktif di awal apa di akhir? Di awal. Kalau deduktif di akhir. Kemudian kalau campuran ada di mana? Di awal dan di akhir, atau bisa ada di mana? Di tengah, ya. Nah, tentu kamu sudah bisa dan sudah tahu ya bahwa paragraf dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama. Ada kalimat utama. Oke. Baik, untuk meneliti atau menelaah kalimat itu apa, sekarang secara berkelompok, ya. Secara berkelompok kamu telaah wacana yang berjudul pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, akan Bapak berikan ini LKPD, ya. LKPD ini, ya. LKPD ini kamu kerjakan secara berkelompok. Ya, lihat. Nih, Kang, ya. Ini kelompok ini satu LKPD saja, ya. Ya. Ini. Oh, ini ya. Ya, nih. Ya, baik. Kamu kerjakan dulu itu, ya. Ya, ini wacananya. Dari wacana ini, kalau yang pertama tadi lihat pokok pikirannya. Nah, kalau ini kamu cari paragrafnya di sini, ya. Yang pertama kamu buat kalimat utamanya. Kalimat utama. Bisa idenya? Saya? Bapak pengen tahu nih, yang ini tadi kamu sudah membaca teks wacana yang berjudul pengaruh kegiatan manusia? Nah, apa isinya? Apa isi dari teks non fiksi itu? Yang pertama apa? Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara
antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Bio artinya apa? Hidup ya. Jadi komponen biotik itu komponen yang hidup. Kalau abiotik apa? Abiotik apa? Kebalikannya apa? Tidak hidup. Siapa yang tahu komponen biotik itu apa? Contohnya. Komponen biotik contohnya apa? Hewan. Kemudian tumbuhan. Abiotik contohnya apa? Tanah. Kemudian apa lagi? Air, udara, dan sebagainya. Kemudian dari wacana yang telah kamu baca, kamu bisa nggak membuat pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kalimatnya itu apa? Kalimat yang menggunakan tanda tanya. Kapan? Bagaimana? Mengapa? Di mana? Dan sebagainya, ya. Ya, mari kita saksikan dulu. Ya, saksikan ice breaking. Ya. Coba 1, 2, 3. Ya, baik. Kita masuk ke selanjutnya. Ya, setelah kamu menyanyikan ice breaking, ya, kembali fokus, lihat ke depan. Coba lihat semua ke depan. Semuanya lihat ke depan lagi. Ya, lihat. Tadi kamu sudah melihat gambar ya. Yang gambar pertama apa? Ekosistem baik. Ekosistem yang baik. Gambar kedua apa? Ekosistem yang tidak baik. Ekosistem yang tidak baik. Dalam ekosistem yang baik itu terdapat apa saja? Pohon, hewan, air, dan udara sejuk. Dalam ekosistem yang baik terjadi tidak hubungan makan memakan makhluk hidup? Terjadi ya. Dalam ekosistem yang baik terjadi hubungan makan memakan makhluk hidup. Ada nggak yang sudah tahu apa itu hubungan makan memakan antar makhluk hidup? Apa? Rantai makanan. Ya. Coba kamu dipakai ininya, masker ya. Nah, rantai makanan itu terjadi pada setiap ekosistem. Nah, kalau misalnya salah satu rantai makanan itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Hewan akan mati kelaparan. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Contohnya, contoh rantai makanan ada yang bisa? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang bisa, kamu lihat video pembelajaran berikut ya. Saksikan video pembelajaran berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang lihat ya. rantai makan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dari
antar makhluk hidup. Jadi materi tentang rantai makan. Semoga dapat. Ya, jadi dalam ekosistem terjadi hubungan makan memakan antar makhluk hidup, ya, seperti dijelaskan dalam video. Hubungan tersebut namanya apa? Rantai makanan. Nah, ekosistem itu kan ada dua macam. Ekosistem apa saja? Boleh darat dan laut, atau ada juga menurut terjadinya ekosistem apa? Alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami apa? Contohnya? Ekosistem alami apa? Hutan. Ya. Kemudian apa lagi? Sawah. Sawah itu termasuknya ekosistem alami atau buatan? Sawah termasuk ekosistem alami atau buatan? Buatan, ya. Nah, kalau laut alami atau buatan? Alami. Kemudian danau alami, sungai alami, hutan alami, padang rumput alami. Ya, nanti kamu akan Bapak berikan LKPD yang kedua, ya, untuk mengetahui dan membuat rantai makanan. Ya, ini ada LKPD-nya. Kamu buat gambarnya. Di sini ada gambar nih. Ini ada gambar hewan. Nanti kamu tempel, ya. Kamu ini kan ada kotaknya. Kamu tempel, misalnya di sini kamu pilih hewan apa, kamu gunting. Kemudian kamu tempel makan-makannya. Ini ada beda-beda. Sekarang kamu kerjakan itu. Jadi gambar caranya gini. Gunting nama hewan-hewannya. Kemudian bentuk hewannya, gunting, kemudian tempel, bikin jaring rantai makanan, ya, bikin rantai makanan. Misalnya rumput memakan apa, seperti kamu saksikan dalam video pembelajaran, ya, ya. Nanti nggak usah dikerjain. Nanti bapak kumpulin lagi, bapak yang kerjain. Dah. Oke.
kita bahas hasilnya setelah kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya. Sebelum kegiatan yang berikutnya, coba kita lakukan dulu tepuk semangat untuk supaya kita lebih semangat. Semangat semua? Ya, bisa tepuk semangat? Bisa. Coba tepuk semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, baik. Tadi kamu sudah melihat ekosistem yang baik. Dalam ekosistem yang seimbang, yang bagus, terjadi apa yang kamu sudah pelajari barusan? Rantai makanan, ya, rantai makanan. Sekarang kamu lihat gambar yang berikutnya. Ini ada gambar apa? Gambar hutan kebakaran. Nah, berarti kalau hutannya kebakaran bagaimana? Ekosistemnya baik atau tidak? Tidak. Seimbang atau tidak? Tidak seimbang. Apa yang menyebabkan ekosistem tidak seimbang? Ya, kebakaran hutan, ya. Kebakaran hutan. Jadi setiap satu komponen ekosistem tidak ada, maka ekosistem akan tidak seimbang. Nah, ini apa nih? Ya, sama ya. Nah, ini apa? Gunung meletus atau disebut dengan siapa yang tahu bahasa sehari-harinya atau bahasa ilmiahnya gunung meletus? Kemarin ada gunung meletus tidak? Ada. Gunung apa? Semeru. Gunung Semeru. Di mana Gunung Semeru? Di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur, ya, di Jawa Timur. Nah, gunung meletus ini menyebabkan apa? Kebakaran. Ya, kalau kebakaran kemudian terjadi apa pada hutannya? Ekosistemnya tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Nah, ini buatan manusia atau alami? Alami. Kalau yang sebelumnya tadi ini alami atau buatan manusia? Buatan manusia. Contohnya apa buatan manusia sehingga membakar hutan? Untuk apa? Membakar sampah di hutan. Ya, satu membakar sampah hutan. Apalagi? Bisa nggak membuka lahan? Ya, membuka lahan dengan membakar hutan. Itu juga akan menyebabkan ekosistem tidak seimbang, ya. Nah, kita lihat untuk mempelajari lebih dalam apa saja gangguan terhadap ekosistem dan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat video pembelajaran berikut. Ya, lihat. Saksikan, nanti kamu harus menjawab pertanyaan. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Jika pemandangan ini semua berubah menjadi ini. Dan kehidupan ini seluruhnya tergantikan dengan ini. Pembelajaran tentang cara menjaga ekosistem dan juga hal-hal yang mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem, ya.
Kemudian di situ dari pada lembaga KPD 2, coba lihat di lembaga KPD 2 yang IPA. Di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Nah, setelah kamu menyaksikan video di sini, ini tolong jawab. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Yang ketiga apa? Sebutkan 3 macam usaha manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, itu harus kamu jawab setelah kamu menyaksikan video. Ya, ini kamu lihat lagi gambarnya nih. Gambar di Bapak ada usaha menjaga keseimbangan ekosistem. Ini apa nih? Ini apa? Menanam pohon. Sama ya, itu adalah satu usaha. Selain menanam pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem, apa lagi? Apa lagi? Selain menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian apa lagi? Membersihkan selokan. Apa lagi? Usaha pemerintah apa? Untuk menyeimbangkan ekosistem. Membuat suaka marga satwa. Apalagi membuat buat apa? Taman safari. Apa selain taman safari apa? Taman nasional ya. Apalagi hutan, mendirikan atau membuat hutan lindung ya, hutan yang dilindungi. Ada yang tahu suaka marga satwa contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya kebun binatang ya, atau taman safari, atau juga Waikambas, tempat penangkaran gajah. Ya, oke. Sekarang kamu kerjakan yang itu, yang LKPD 2. Yang LKPD 2 kamu kerjakan 3 soal ya, nomor 2 sampai dengan nomor 4. Yang pertama apa pertanyaannya, yang nomor 2-nya? Ya, apa? Ya, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor keseimbangan ekosistem? Tadi kamu sudah tonton videonya. Ada yang tulis? Ada yang tulis? Gak ada ya? Ada yang tulis nggak? Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Tadi kamu tonton videonya apa? Misalnya ada faktor alam dan faktor apa? Faktor alam dan faktor buatan ya. Faktor alam contohnya apa? Tadi gunung meletus. Apalagi? Selain gunung meletus, banjir. Selain banjir, apa? Membakar hutan, erosi. Ya. Yang secara buatan itu buatan manusia. Ya. Ya, anak-anak sekalian, kamu sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah kamu lakukan? Coba dari masing-masing
masing-masing kelompok membacakan hasilnya. Coba kelompok 1. Ya, sebelah sini. Ya, hasilnya belum. Kelompok 2, coba belum semua. Kamu apa yang sudah dilaksanakan? Yang tadi, yang pertama belum selesai. Ya, ya. Coba baca hasilnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 1. Membuat lahan di hutan dengan cara membakar hutan. 2. Gunung meletus. 3. Banjir. 4. Tanah longsor. Ya, coba dari kelompok ini. Yang nomor 1. Yang ini. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Apalagi yang kamu pelajari? Rantai makanan. Ya, cara menjaga ekosistem juga ya, dan juga membuat apa tadi, pokok pikiran atau kalimat utama. Kemudian juga membuat pertanyaan. Ya, baik. Untuk mengukur daya serap kamu dalam pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan memberikan tes formatif. Ini kerjakan sendiri-sendiri. Ya, nih. Ini sudah ya? Udah. Ini sendiri-sendiri ya kerjanya. Kalau tadi kerjanya kelompok, kalau sekarang kerjanya sendiri-sendiri. Ya, dari tes formatif itu kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau jawabannya benar, hasilnya bagus, berarti pembelajaran hari ini berhasil. Kalau jawabannya tidak benar, nilainya tidak bagus, berarti harus ada perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Untuk LKPD-nya dikumpulkan dan tes formatifnya dikumpulkan, akan Bapak nilai. Ya. Oke. Ya, duduk dulu dengan tertib, kembali fokus. Ya, alhamdulillah kamu sudah belajar hari ini. Kamu sudah melaksanakan kerja kelompok, menonton video pembelajaran, mengamati gambar, dan juga melakukan mengerjakan tes formatif. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat menjadikan ilmu kita lebih bertambah dan lebih bermanfaat. Ya, mari semangat. Masih, walaupun sudah lelah, tetap kita masih harus semangat. Ya, terima kasih untuk kamu sekalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, salam kepada orang tua, dan Bapak ingatkan kepada kamu semua bahwa dimanapun, kapanpun, kamu harus tetap rajin belajar. Sebab waktu ketika kita kecil, kalau kita tidak belajar, maka kita akan capek di waktu besar. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin, mumpung masih ada kesempatan. Ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kembali dipimpin Cesca untuk berdoa.